Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita itu sebagai manusia kadang-kadang heran melihat orang-orang yang sifatnya tidak sama dengan kita ya. Kadang-kadang kok orang bisa begitu ya, heran itu orang begini. Kita bisa heran lihat sifat orang lain. Mungkin orang juga heran melihat sifat kita ya. Begitu kita dalam keluarga ya, suami istri, suami nggak bisa mengerti kenapa istri saya itu begini. Istri juga tidak mengerti suaminya kenapa suami saya itu begini ya. Anak sesama anak kepada orang tua, anak saja dipelihara oleh kedua orang tua yang sama, sifatnya berbeda-beda ya. Nah begitu juga murid Tuhan Yesus ya, sifatnya memang berbeda-beda. Kalau sekarang kita lihat Filipus ya, pada waktu Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku ya. Lalu Filipus ikut ya, dia tidak banyak alasan, tidak mau ini itu dulu, langsung dia ikut. Bahkan dia memperkenalkan temannya ya. Kemudian dia gini ya, Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret ya. Lalu kemudian dia perkenalkan dia kepada Yesus, dan pada waktu Yesus menyapa Nathanael ya, dia juga berkata begini ya, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Ya, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau ya, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi yang membawa Filipus kepada Yesus, yang membawa Nathanael kepada Yesus itu Filipus. Demikian juga dia hampir mirip dengan Andreas ya. Waktu orang-orang juga mau bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka juga datangnya kepada Filipus ya. Dia memberitahu Filipus mereka ingin bertemu dengan Yesus. Waktu orang Yunani itu ya, ingin bertemu dengan Yesus, datangnya kepada Filipus. Lalu Filipus juga mengajak Andreas, lalu Filipus dan Andreas menemukan mereka kepada Yesus ya. Dan ya ini sifatnya, orang juga tahu bahwa dia itu orangnya mudah bergaul, mungkin enak diajak berbicara, dan tidak segan-segan juga untuk menolong orang lain, mengantar orang lain ya. Ini Filipus. Nah, dia pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, lalu dia bersama-sama dengan murid-murid, dia juga dipilih untuk menjadi diakon ya. Untuk diantara orang-orang yang dipilih itu salah satunya Filipus, karena syaratnya diakon itu adalah untuk melayani. Nah pada waktu itu di Kisah Para Rasul itu, rasul-rasul mereka karena terlalu banyak pelayanan, nah pada waktu itu ada banyak orang-orang yang perlu dilayani, akhirnya mereka memilih orang-orang yang tidak membawakan firman untuk menjadi diakon. Diakon ini menolong melaksanakan pekerjaan dari rasul-rasul untuk kerja sosial, melayani meja istilahnya ya. Jadi untuk bekerja sosial, orangnya suka melayani. Jadi dia diangkat menjadi diakon. Nah kalau saudara lihat juga dalam cerita selanjutnya, dia juga orang yang suka mengabarkan Injil. Dari Yudea dia ke Samaria dan seterusnya. Nah pada waktu bertemu dengan Sida-Sida itu kan Filipus yang menjelaskan tentang kitab Yesaya yang dia baca. Jadi kita mengenal ini sifat Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus yang di dalam kehidupannya selanjutnya juga dia terus
tidak berhenti-berhentinya kemana-mana memberitakan Injil, melaksanakan pesan Yesus. Nah, saudara-saudara, kita juga adalah murid-murid Tuhan zaman sekarang ya. Kalau kita bisa memiliki sifat yang mirip-mirip dengan Filipus ini, bagus juga. Supaya kita suka membawa orang kepada Yesus. Dan mempunyai hati yang ramah. Ya, jadi orang bisa, kalau orang mau ke gereja, orang mau kenal Tuhan Yesus, kita juga bisa memperkenalkan. Ya, jadi supaya kita, memang kadang-kadang ada orang yang memang bukan sifatnya, namun bisa belajar. Kalau kita mau dipakai, kalau kita mau menjalankan tugas-tugas pesan-pesan Yesus, ya kita berusaha. Tadinya yang tidak suka bicara sama orang, ya kita usahakan untuk berbicara. Tidak suka menyapa orang, tidak suka mengajak orang lain ya. Males gitu ya. Maunya cuek aja. Kita juga bisa belajar supaya kita juga dapat menjalankan pesan-pesan Tuhan ya, untuk menjadi saksinya baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, caranya ya dari mulai yang sedikit, mulai yang dekat, kemudian semakin jauh. Sekarang bisa dengan WA, bisa dengan video, ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Lebih banyak hal sekarang yang bisa kita lakukan karena dengan sosial media kita juga dapat memperkenalkan orang kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan memberi kami sifat yang berbeda-beda. Biarlah kami dapat menerima satu dengan yang lainnya. Biarlah kami dapat mengerti sifat orang lain. Dan kiranya Tuhan juga tolong supaya keluarga-keluarga bisa harmonis, saling mengerti satu dengan yang lain, dapat menerima satu dengan yang lain, supaya kami juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia, membawa orang kepada Tuhan Yesus, dan kami dapat menceritakan tentang kasih Kristus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai kami semuanya untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, semoga kita dapat meneladani Filipus. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.